Halo sahabat Jendela Hazanah. Selamat datang kembali di channel ini, ruang di mana kisah nyata masa lalu menjadi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria yang menjadikan pernikahan sebagai alat untuk meraih keuntungan, lalu menyimpan rahasia kelam di balik pintu kamar mandi? Hari ini, kita akan menelusuri kisah George Joseph Smith. Ia dikenal sebagai pria ramah, hangat, dan penuh janji manis. Namun di balik senyumannya, tersembunyi rencana yang mengerikan. Ia tidak hanya memikat hati para perempuan, tapi juga membawa mereka menuju akhir hidup yang tak terduga. Bukan di tempat gelap, bukan di lorong-lorong sepi, tapi di sebuah bak mandi. Kisah ini bukan sekadar tentang kejahatan, tapi juga tentang bagaimana sebuah pola aneh membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran. Bagaimana seorang penyidik membongkar peristiwa yang semula tampak seperti kecelakaan biasa. Dan bagaimana sejarah mencatat ini sebagai salah satu kasus paling mencengangkan di Inggris. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menggetarkan lainnya di Jendela Hazanah. Selamat menyimak. Pada awal tahun 1912, kota Brighton diselimuti hawa dingin yang menusuk, namun tetap hidup dengan riuh pasar, denting lonceng gereja, dan suara tawa dari kedai teh di sepanjang jalan. Di tengah keramaian itu, muncul seorang pria berpakaian rapi, membawa koper kulit dan senyum tenang yang membaur dalam kerumunan. Namanya, seperti yang ia sebutkan kepada setiap orang yang ditemuinya, adalah Henry Williams. Namun itu bukan nama sebenarnya. Pria itu sesungguhnya adalah George Joseph Smith, seorang yang pandai menyembunyikan masa lalu. Ia melangkah tenang di antara bangunan tua dan toko-toko kecil, menelusuri kota yang asing baginya, namun sudah ia pelajari dengan cermat. Ia tahu, Brighton memiliki cukup banyak penduduk wanita yang hidup sendiri, yang mungkin sedang mencari sosok pendamping untuk masa depan mereka. Di penginapan kecil di ujung Jalan Marine Parade, George menyewa kamar untuk seminggu. Ia memulai harinya dengan menyapa pemilik penginapan dengan sopan, mengobrol tentang cuaca dan kabar kota, lalu beranjak ke toko buku atau toko barang antik. Ia seperti wisatawan biasa, tapi sebenarnya sedang mengamati. Ia memperhatikan bagaimana orang berjalan, bagaimana mereka berbicara, dan lebih penting lagi, siapa yang tampak rentan. Di sebuah toko musik kecil, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Bessie. Wanita itu menjual lembaran not piano bekas dan berbicara dengan hangat. Dalam waktu singkat, George berhasil menciptakan kesan bahwa ia adalah pria mapan yang sedang mencari pendamping hidup. Ia membicarakan bisnis di luar negeri, tentang rumah di pinggiran London, dan tentang rencana membangun keluarga kecil yang bahagia. Bessie tersenyum dan tertarik, namun George tak tergesa. Ia tahu bagaimana caranya membuat hubungan tampak alami. Ia mengundangnya berjalan di taman, berbincang sambil menikmati angin laut. Beberapa hari kemudian, mereka tampak seperti pasangan yang telah lama saling mengenal. Namun, Brighton hanyalah awal. Kota ini hanyalah panggung pertama dari jejak yang akan ia tinggalkan. George memang selalu berpindah-pindah. Setiap kota yang ia singgahi menjadi latar baru untuk cerita yang selalu sama, hanya dengan wajah dan nama yang berbeda. Ia menghilang dari Brighton secepat ia datang, meninggalkan kesan samar namun dalam di benak Bessie. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mencurigai bahwa pria sopan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang terlihat di permukaan. Beberapa bulan kemudian, di kota lain, seorang wanita ditemukan tak bernyawa di bak mandi rumah sewa. Awalnya, kematian itu dianggap kecelakaan biasa, tapi ada sesuatu yang mengusik hati seorang penyelidik muda dari kepolisian. Sesuatu tentang posisi tubuh, tentang keterangan sang suami yang terlalu tenang, dan tentang nama yang tertera di surat nikah. Nama yang anehnya terdengar familiar, namun saat itu belum ada bukti, belum ada benang yang bisa ditarik. Hanya kecurigaan yang menggantung seperti kabut tipis di pagi hari. Dan sementara itu, George, atau siapapun nama yang ia gunakan, telah kembali berjalan di kota berikutnya, membawa koper kulit dan senyum yang sama. Jejak itu baru saja dimulai. Musim semi menyapa kota Herne Bay dengan angin yang lebih lembut dan langit yang perlahan berubah cerah. Di kota kecil yang tenang ini, George Joseph Smith muncul kembali, kali ini dengan nama baru, Charles Oliver James. Ia tiba dengan langkah percaya diri, menyewa kamar di rumah seorang janda tua, dan segera memulai rutinitasnya yang telah terlatih. Tersenyum kepada tetangga, menawarkan bantuan kecil, dan membuat semua orang merasa ia adalah pria yang bisa dipercaya.
Di sebuah toko perlengkapan rumah tangga, ia bertemu dengan Alice Burham, seorang wanita muda yang hidup bersama ibunya. Alice adalah gadis yang sederhana, tidak terlalu suka keramaian, dan mudah luluh oleh perhatian yang tulus. George tahu persis bagaimana bersikap. Ia tidak tergesa, tidak memaksa, hanya membuat Alice merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang akan menjaganya. Hubungan mereka berjalan cepat, namun terlihat alami. Dalam hitungan minggu, George mengajak Alice menikah. Ia meyakinkan ibunya bahwa ia adalah pria yang jujur dan bertanggung jawab. Ia bahkan membicarakan investasi kecil yang sedang ia jalankan, dan menyarankan agar Alice segera menyiapkan surat wasiat. Alasannya, bukan karena ia mencurigai apapun, tapi karena ia percaya segala hal dalam hidup harus direncanakan dengan baik. Alice, yang polos dan penuh harapan, menuruti saran itu. Ia menulis surat wasiat sederhana yang menyatakan seluruh simpanan dan aset kecil yang ia miliki akan diberikan kepada suaminya jika terjadi sesuatu padanya. Tidak ada yang merasa aneh, tidak juga ibunya, karena George, seperti biasa, memainkan perannya dengan sempurna. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, George membawa Alice ke rumah sewa kecil yang telah ia persiapkan. Di sanalah tragedi itu terjadi. Alice ditemukan tak bernyawa di dalam bak mandi. Air masih tersisa setengah penuh, dan tubuhnya dalam posisi yang tidak biasa. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bukti perlawanan. Pihak medis menyatakan kematiannya sebagai kecelakaan akibat tenggelam mendadak. George tampak terpukul, namun tetap tenang. Ia menjawab semua pertanyaan polisi dengan nada yang sopan dan tidak terganggu. Ia menyebutkan bahwa istrinya mungkin merasa lelah dan jatuh tertidur di bak mandi. Ia juga menyebutkan bahwa Alice sempat mengeluhkan pusing beberapa waktu terakhir. Namun seorang dokter yang memeriksa tubuh Alice merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada alasan medis yang cukup kuat untuk menjelaskan bagaimana seorang wanita dewasa bisa tenggelam begitu saja di bak mandi kecil tanpa meninggalkan bekas pergerakan atau tanda-tanda panik. Tapi saat itu, tidak ada cukup bukti untuk mempertanyakan lebih lanjut. George membawa surat wasiat ke pengacara dan mengurus segala proses administratif dengan efisiensi yang mencurigakan. Ia mendapat hak atas simpanan Alice dan segera meninggalkan kota Herne Bay, seolah tragedi itu hanyalah jeda kecil dalam kehidupannya yang terus bergerak. Namun, tidak semua orang melupakan. Seorang penyidik dari kepolisian daerah mencatat kasus ini dalam arsipnya dengan tanda merah. Ia merasa, kematian ini terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu cepat ditutup. Ia mencatat nama sang suami, Charles Oliver James. Dan di bawah catatan itu, ia menuliskan dua kata, periksa ulang. Sementara itu, George, atau Charles, atau siapapun ia saat itu, sudah menyiapkan identitas baru. Di kota berikutnya, ia akan kembali menjadi pria yang berbeda, dengan cerita yang baru, dan rencana yang sama. Kematian Alice Burham menjadi bayangan yang memudar di belakangnya. Tapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang jeli, bayangan itu justru semakin jelas. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dihapus dari kejadian ini. Sesuatu yang pelan-pelan mulai menyeruak ke permukaan. Dan jejaknya akan membawa kita ke lebih banyak pintu yang tertutup rapat, dan lebih banyak wanita yang dulu hanya ingin bahagia. Kota Blackpool, dengan gemerlap hiburan malam dan papan reklame yang terang benderang, menyimpan cerita berbeda bagi George Joseph Smith. Di kota ini, keramaian menjadi selimut yang sempurna. Identitasnya kini berubah lagi. Ia menyebut dirinya John Lloyd. Rambutnya ditata sedikit berbeda, dan ia menambahkan sedikit aksen daerah dalam bicaranya. Semuanya dilakukan dengan teliti, karena George tahu, detail kecil bisa menyelamatkannya dari kecurigaan. Di sebuah penginapan kecil dekat pantai, ia bertemu Margaret Lofty. Margaret adalah wanita yang sederhana, tak banyak bicara, dan baru saja mewarisi sejumlah uang setelah kehilangan ayahnya. George, dengan pesonanya yang terlatih, mendekati Margaret bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai jawaban dari kesendiriannya. Dalam waktu singkat, mereka terlihat seperti pasangan serasi. Pernikahan mereka dilakukan dengan cepat. Seperti biasa, George segera mengusulkan agar Margaret membuat surat wasiat. Ia mengatakan bahwa hidup penuh ketidakpastian, dan menyusun dokumen warisan adalah langkah bijak untuk pasangan baru. Margaret menyetujuinya, meski dengan sedikit ragu. Tapi George pandai menenangkan, menutupi rasa curiga dengan pelukan hangat dan ucapan-ucapan yang menenangkan. Setelah surat itu ditandatangani, George menyewa sebuah rumah kecil yang tampak nyaman. Di dalamnya, ada sebuah kamar mandi yang terkesan sempit,
dengan bak mandi tua dari besi cor. Itu sudah cukup baginya. Keesokan harinya, Margaret ditemukan tak bernyawa di bak mandi itu. Air masih menggenang sebagian, dan tubuhnya tergeletak dalam posisi yang aneh. George, seperti sebelumnya, memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan menunjukkan kesedihan yang mengundang simpati. Ia mengatakan bahwa Margaret baru saja mandi, lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Namun kali ini, sesuatu berubah. Seorang polisi yang datang memeriksa tempat kejadian perkara melihat kesamaan yang tidak biasa. Ia pernah membaca laporan tentang seorang wanita di Herne Bay yang meninggal dengan cara serupa. Saat nama sang suami dicatat, ia merasa asing. Tapi cara dan situasinya terasa sangat akrab. Beberapa hari kemudian, ketika laporan forensik keluar, tidak ditemukan bukti kekerasan. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Tapi justru itulah yang membuatnya mencurigakan. Semua terlalu tenang, terlalu rapi. Polisi pun mulai menyusun laporan khusus yang menghubungkan dua kejadian serupa di dua kota berbeda. Dalam laporan itu, mereka menulis frasa pendek, metode identik, korban mirip, penyebab tidak jelas. George telah berpindah kota lagi sebelum kabar itu menyebar. Tapi sekarang, ada mata yang mulai memperhatikan geraknya. Mata dari divisi khusus di kepolisian yang diam-diam mulai mengumpulkan nama-nama, tempat, dan waktu kematian. Mereka mulai menelaah dokumen pernikahan dan surat wasiat. Dan di balik semuanya, satu nama samar muncul berkali-kali, dengan wajah yang serupa meski dengan nama berbeda. George belum tahu bahwa lingkaran pengawasan mulai mengerucut. Ia masih berjalan seperti biasa, mencari kota baru, rumah sewa baru, dan perempuan baru. Tapi setiap langkahnya kini mulai meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus begitu saja. Yang dulunya dianggap kebetulan kini berubah menjadi pola. Dan dalam pola itu, tersembunyi rencana keji yang sudah terlalu sering terulang. Langit London diselimuti mendung ketika George Joseph Smith tiba di ibu kota. Hiruk-pikuk kota besar menjadi tirai sempurna bagi jejak-jejak yang mulai diendus oleh para penyidik. Kali ini, ia menggunakan nama Henry Williams. Ia menyewa kamar di sebuah rumah yang dikelola oleh seorang ibu pemilik penginapan yang sudah tua. Tak perlu waktu lama baginya untuk mulai berbaur. Di sudut kota, ia bertemu dengan Bessie Mundy, seorang wanita yang tampak kuat dari luar, tapi menyimpan kelembutan yang mendalam. Bessie hidup sendiri, dan seperti dua korban sebelumnya, ia juga mewarisi sedikit uang dari keluarganya. George mendekatinya perlahan, menunjukkan sikap yang tulus dan perhatian. Ia membuat Bessie merasa dilihat dan dihargai. Bulan-bulan berlalu dengan kehangatan yang palsu. Bessie menerima lamaran George dengan senyum penuh harapan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak lama kemudian, Bessie pun membuat surat wasiat. Lagi-lagi, George membujuk dengan alasan tanggung jawab dan keamanan masa depan. Bessie menyerah pada permintaan itu, karena percaya ia telah menemukan pria yang akan menemaninya sampai tua. George membawa Bessie ke rumah baru yang telah ia sewa. Rumah itu kecil dan sederhana, tapi cukup nyaman. Di kamar mandinya, terdapat sebuah bak tua yang sudah berkarat di bagian bawah. Sekilas, tempat itu tampak biasa. Tapi di benak George, itulah tempat yang sudah sering ia bayangkan sebagai lokasi akhir dari rencananya. Pagi harinya, teriakan terdengar dari lantai atas. Pemilik rumah segera berlari, hanya untuk menemukan George dalam keadaan panik di depan pintu kamar mandi. Di dalamnya, tubuh Bessie tergeletak lemas di bak mandi. Air masih menggenang setengah penuh. Tidak ada suara, tidak ada denyut kehidupan. Kejadian ini membuat polisi segera turun tangan. Kali ini, informasi tentang kasus serupa di Herne Bay dan Blackpool sudah tersebar di antara penyidik. Nama-nama seperti Charles Oliver James dan John Lloyd mulai muncul dalam pencarian silang. Dan ketika seorang petugas memeriksa identitas suami Bessie Mundy, ia terkejut. Wajahnya mirip dengan dua suami sebelumnya, meski namanya berbeda. Kasus ini menjadi kunci. Seorang penyidik dari Scotland Yard yang bernama Arthur Neil mulai mendalami pola-pola kematian yang aneh ini. Ia membandingkan laporan medis dari ketiga kasus. Semuanya meninggal di dalam bak mandi. Semuanya baru saja menikah. Semuanya menulis surat wasiat. Dan semuanya memberikan harta mereka kepada pria yang selalu berbeda nama, tapi wajahnya sama. Arthur Neil lalu melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ia mengumpulkan 3 bak mandi yang identik dengan yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut. Ia meminta seorang wanita muda untuk menjadi sukarlawan, untuk duduk di dalam bak yang dangkal.
Dengan eksperimen hati-hati, ia menunjukkan bahwa dengan tekanan yang tiba-tiba ke bagian kepala sambil memegang bahu, seseorang bisa dibuat tenggelam dengan cepat tanpa perlawanan berarti, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka. Eksperimen ini mengejutkan semua pihak. Penemuan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar para wanita itu tidak tenggelam karena kecelakaan, tapi karena seseorang menekan kepala mereka ke air saat tubuh mereka dalam posisi paling rentan. Penyelidikan pun berkembang. Polisi menemukan bahwa nama asli pria tersebut adalah George Joseph Smith, dan ia memiliki sejarah panjang menikahi wanita secara cepat, lalu menghilang setelah mendapat keuntungan. Ia telah menciptakan jaringan penipuan pernikahan selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, bukan sekadar penipuan. Ini sudah menjadi pola penghilangan nyawa. George ditangkap ketika sedang berada di sebuah toko, berpura-pura mencari kado untuk ulang tahun pernikahannya yang berikutnya. Ia tidak tahu bahwa para penyidik telah menunggunya berhari-hari. Wajahnya datar saat diborgol. Tidak ada tanda emosi, tidak juga perlawanan. Tapi yang membuat penyidik semakin yakin akan kesalahannya adalah satu hal kecil yang ditemukan di saku jasnya. Kunci kamar mandi dari rumah sewa berikutnya. Kamar mandi dengan bak besi yang sama, sempit, dan tenang. Sebuah rencana yang hampir berhasil. Tapi kali ini, jejaknya tidak bisa dihapus. Ruangan sidang di Old Bailey tampak tegang. Suara langkah para juri menggema di lantai marmer, bersatu dengan bisik-bisik penasaran dari mereka yang menghadiri sidang terbuka itu. Kasus George Joseph Smith menjadi perhatian nasional. Surat kabar dari berbagai kota berlomba-lomba memberitakan tiap detilnya. Wajah George muncul di halaman depan, namun dengan keterangan berbeda-beda. Suami palsu, penipu cinta, hingga dalam kematian berantai. Penyidik Arthur Neal duduk tenang di kursi saksi. Ia telah menyiapkan segalanya. Di hadapannya, tergeletak tumpukan dokumen berisi bukti, surat wasiat, catatan pernikahan, dan hasil forensik. Tapi yang paling menarik perhatian adalah foto dari 3 bak mandi. 3 bak identik di 3 kota berbeda. Semua digunakan dalam waktu yang berdekatan. Dan semuanya menjadi tempat terakhir bagi nyawa 3 perempuan yang mempercayai George sepenuh hati. Jaksa membuka argumen dengan tenang. Ia tidak berbicara tentang kekerasan atau kebrutalan. Sebaliknya, ia menjelaskan betapa halus dan terencananya pola yang dilakukan George. Ia menunjukkan bahwa kematian-kematian itu bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari skema yang dingin dan penuh perhitungan. Dia tidak menggunakan senjata, kata jaksa, tapi ia menggunakan kepercayaan sebagai alat utama. Saksi-saksi dipanggil satu persatu. Seorang dokter forensik menjelaskan betapa mudahnya seseorang kehilangan kesadaran di dalam air yang dangkal jika ditekan tiba-tiba. Apalagi jika korban sedang dalam posisi duduk, tubuh rileks, dan tidak menduga apapun. Seorang pemilik rumah sewa menceritakan bagaimana George menyewa rumah dengan kamar mandi yang sangat spesifik, lalu mendesak pernikahan segera, dan membawa masuk istrinya hanya beberapa hari sebelum kejadian terjadi. Di tengah semua itu, George tetap diam. Ia hanya sesekali berbicara dengan pengacaranya. Tatapannya datar, tak menampakkan rasa bersalah ataupun takut. Ia tahu bahwa permainan ini mulai kehilangan arah yang ia kuasai. Kali ini, ia bukan sang dalang. Ia hanya bagian dari cerita yang disusun oleh orang lain. Salah satu momen paling menegangkan dalam persidangan adalah ketika jaksa menunjukkan hasil eksperimen dari penyidik Arthur Neal. Di layar besar, tampak rekaman ulang dari eksperimen di mana seorang wanita duduk di dalam bak mandi serupa, dan dengan satu gerakan cepat, penyidik menunjukkan bagaimana ia bisa terendam tanpa sempat menjerit atau melawan. Ruangan menjadi sunyi. Suara detak jam terdengar lebih jelas dari biasanya. Pengacara pembela mencoba membantah dengan mengatakan tidak ada saksi mata, bahwa semua kematian bisa saja kecelakaan murni, bahwa George adalah korban dari kecurigaan berlebihan yang didramatisasi oleh media. Tapi bukti-bukti terlalu kuat. Nama-nama alias George yang berbeda di setiap kota, tanggal pernikahan dan kematian yang terlalu dekat, surat wasiat yang selalu menguntungkannya, dan tentu saja, pola bak mandi yang tak bisa diabaikan. Setelah beberapa minggu persidangan yang menyita perhatian publik, juri kembali dengan keputusan mereka. George Joseph Smith dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Bessie Mundi. Meski hanya 1 dari 3 kasus yang dibawa ke pengadilan secara langsung, seluruh bukti dari kasus Margaret Lofty dan Alice Burham digunakan sebagai penunjang, bukan dakwaan utama. Tapi dalam pandangan hukum, 1 nyawa cukup untuk membawa vonis seumur hidup, atau bahkan lebih.
George tidak menunjukkan reaksi. Ia berdiri saat hakim membacakan vonis, lalu menunduk perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya keheningan yang panjang, seolah ia tahu akhir ini sudah menantinya sejak lama. Di luar ruang sidang, orang-orang berkumpul. Mereka tidak bersorak, mereka hanya diam, menatap ke arah bangunan pengadilan seperti menatap wajah keadilan yang akhirnya menampakkan diri. Tapi di benak penyidik Arthur Neal, satu pertanyaan masih tertinggal. Berapa banyak wanita lain yang mungkin telah jatuh dalam pelukan George? Berapa banyak yang tidak tercatat? Dan berapa banyak kamar mandi sempit lainnya yang pernah menjadi saksi bisu dari akhir sebuah janji? Setelah vonis dijatuhkan, nama George Joseph Smith menjadi simbol ketakutan yang tersembunyi dalam wajah ramah dan janji suci pernikahan. Persidangan telah usai, tapi bayang-bayang kisah ini masih menggema di koran, meja makan keluarga, dan bahkan dalam obrolan sopan di ruang tamu kaum bangsawan. Orang-orang mulai menatap ulang pada konsep kepercayaan, terutama ketika seseorang datang membawa niat menikah dengan cepat. Di kedalaman kantor Scotland Yard, Arthur Neal kembali menelaah seluruh berkas. Walau tugasnya telah resmi berakhir, ada bagian dari dirinya yang belum selesai. Ia meninjau kembali surat-surat cinta yang ditemukan di kamar George. Setiap surat ditulis dengan gaya berbeda, namun memiliki satu benang merah. Semuanya menjanjikan masa depan, mengandung pujian, dan selalu diakhiri dengan permintaan agar calon istri menyiapkan harta atau menandatangani sesuatu. Arthur tahu bahwa George bukan hanya penipu atau penghilang nyawa biasa. Ia adalah manipulatif ulung. Setiap langkahnya dirancang dengan perhitungan yang tenang. Bahkan pemilihan bak mandi bukan kebetulan. Ukurannya yang kecil dan tidak stabil, posisi pipa air, hingga kedalaman yang pas, semua mendukung metode yang telah ia pelajari dari waktu ke waktu. Itu bukan hanya alat, tapi bagian dari ritual yang ia kuasai. Sementara itu, surat-surat dari keluarga korban terus berdatangan ke pengadilan. Ada rasa lega, tentu, karena keadilan telah ditegakkan. Namun juga ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Ibu Margaret Lofty menulis bahwa ia masih terbangun setiap malam, berharap itu semua hanya mimpi. Ayah Alice Burham menyampaikan penyesalan karena dulu merestui pernikahan putrinya, hanya karena melihat sosok George begitu meyakinkan dan penuh kasih. Masyarakat mulai menuntut perubahan hukum. Di masa itu, sistem pencatatan pernikahan belum seketat sekarang. George memanfaatkan celah itu, dengan mudah berpindah kota dan mengganti nama. Ia menikah di gereja-gereja kecil, dengan hanya membawa 1 atau 2 saksi palsu. Tak ada yang benar-benar memverifikasi identitasnya. Kejadian ini memicu tekanan agar pemerintah memperketat sistem identifikasi dan memperbaiki jalur pelaporan yang lebih luas antara kepolisian dari kota yang berbeda. Bahkan para penyedia rumah sewa pun mulai berhati-hati. Mereka kini mencatat nama penyewa dengan lebih teliti. Bahkan beberapa mulai memotret identitas mereka dan menyimpannya. Pemilik rumah tempat Bessie Mundi tinggal terakhir merasa bersalah karena tak menyadari ada sesuatu yang janggal sejak awal. Ia bahkan ingat pernah melihat George membawa alat-alat mandi dari satu rumah ke rumah lain, termasuk ember kayu kecil yang tampak usang. Dalam ruang penjara Wandsworth, George duduk dalam kesunyian. Ia mendapat hak untuk menulis dan membaca, dan dari balik jeruji besi itulah ia mulai mencatat pengalamannya. Tapi catatan itu tak pernah dipublikasikan. Beberapa mengatakan, isinya bukan penyesalan, melainkan pembenaran atas tindakannya. Ia menyalahkan para wanita, menyebut mereka terlalu mudah percaya dan terlalu lemah hati. Pandangannya tetap dingin, tak berubah, bahkan di ujung hidupnya. Sementara itu, bak-bak mandi dari kasus tersebut tak pernah dikembalikan ke tempat asalnya. Mereka disimpan sebagai bukti permanen, dan kemudian menjadi bagian dari pameran kriminal di Museum Kepolisian. Setiap tahun, ratusan orang datang melihatnya. Mereka berdiri diam di depan bak-bak itu, membayangkan seperti apa detik-detik sunyi yang terjadi di sana. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya air yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada kehampaan yang tidak bisa diukur dengan mata. Arthur Neal akhirnya pensiun beberapa tahun kemudian. Tapi kasus George Joseph Smith tetap menjadi penyelidikan yang paling membekas dalam karirnya. Ia pernah berkata kepada seorang jurnalis, "Aku takkan pernah bisa memandangi bak mandi kecil tanpa teringat bahwa di sana, kepercayaan dikuburkan bersama tubuh seseorang." Dan di luar gedung tua yang dahulu menjadi tempat persidangan George, seorang ibu berjalan menggandeng putrinya. Mereka melewati tembok batu yang masih berdiri kokoh, tak menyadari bahwa di balik dinding itu,
sejarah pernah berubah selamanya. Semua karena satu pria, 3 wanita, dan 3 bak mandi. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berganti. Tapi kisah George Joseph Smith tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan publik. Ia menjadi bayang-bayang yang menghantui peradaban. Bukan karena jumlah nyawa yang ia hilangkan, tetapi karena cara yang ia gunakan. Sunyi, licik, dan mengecoh logika. Di banyak kota kecil di Inggris, para pendeta mulai menceritakan kisah ini dalam kelas-kelas bimbingan pranikah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi pemahaman tentang pentingnya kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup. Buku-buku tentang kejahatan mulai memuat kisah Smith sebagai contoh kejahatan domestik yang paling halus dan mematikan. Ia bukan bayangan malam hari yang melompat dari gelap, melainkan sosok yang tersenyum saat memberikan cincin dan memegang tanganmu. Arthur Neil, meskipun telah pensiun, beberapa kali diundang ke acara diskusi dan kuliah umum. Dalam sebuah kesempatan, ia memperlihatkan salinan asli surat wasiat Bessie Mundi. Dalam surat itu, hanya dalam beberapa kalimat, ia menyerahkan seluruh harta yang ia punya kepada George. Tidak ada keraguan, tidak ada tanda bahwa ia takut atau curiga. Dan justru dari surat itu, semua terbaca betapa dalam kepercayaan yang telah ditanamkan. Nama George Joseph Smith juga memicu penelitian psikologi baru. Di universitas-universitas, muncul diskusi tentang bagaimana seseorang bisa terlihat begitu meyakinkan dan baik, padahal menyimpan niat yang begitu kelam. Para ahli mulai membahas konsep manipulasi emosional, relasi yang tidak seimbang, dan pentingnya mengenali tanda-tanda kecil dari sebuah hubungan yang berbahaya. Kota-kota tempat para korban tinggal pun mengadakan peringatan. Di Herne Bay, tempat terakhir Alice Burham tinggal, sebuah batu kecil didirikan di taman kota. Tak ada nama lengkap yang terukir, hanya tulisan sederhana, untuk mereka yang percaya dan dihianati. Di Highgate, sebuah seminar komunitas dibentuk untuk membantu para janda dan perempuan muda mengenali pola hubungan yang tidak sehat. George sendiri, menjelang akhir hidupnya, tetap berada di dalam penjara. Ia tidak pernah mengakui perbuatannya secara terbuka. Dalam catatan pengawasan, ia digambarkan sebagai tahanan yang tenang, tidak pernah membuat keributan, tapi juga tidak pernah menunjukkan penyesalan. Seperti bayangan yang tidak pernah berubah bentuk, ia tetap seperti yang dulu, tenang, penuh perhitungan, dan selalu menjaga jarak dari kenyataan. Di balik jeruji itu, ia juga menerima surat. Beberapa dari orang asing yang mengaku simpati, menganggapnya korban sistem hukum yang berat sebelah. Tapi lebih banyak surat dari keluarga korban, yang tak pernah dikirimkan secara langsung, hanya ditulis lalu dikirim ke pengadilan dan dibaca oleh penjaga. Surat-surat itu berisi harapan bahwa di akhirat nanti, keadilan yang lebih tinggi akan berbicara lebih lantang. Dalam masyarakat, nama George Joseph Smith tak lagi hanya merujuk pada seseorang. Ia menjadi peringatan. Sebuah frasa. Ketika seseorang bertindak terlalu manis dan terburu-buru dalam menjalin relasi, orang akan berkata, jangan-jangan dia seperti George Smith. Nama itu menjadi simbol, seperti goresan tak kasat mata yang tertulis di balik setiap hati yang pernah dihianati. Ada sebuah ironi yang dalam dari semua ini. George melakukan semua perbuatannya dalam keheningan. Ia memilih tempat yang paling pribadi, kamar mandi, tempat seseorang seharusnya merasa aman untuk melakukan penghilangan nyawa. Tapi justru dari keheningan itu, lahir gema yang jauh lebih nyaring daripada teriakan. Suara yang bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan saat malam tiba, di museum kepolisian yang tenang, 3 bak mandi tua itu berdiri membisu di balik kaca tebal. Tidak ada penonton malam itu. Tidak ada suara. Tapi bagi mereka yang pernah tahu kisahnya, cukup satu pandangan ke dalam bak kosong itu untuk membayangkan apa yang pernah terjadi di dalamnya. Tahun-tahun setelah pengadilan George Joseph Smith berlalu dengan perlahan, namun bekas yang ia tinggalkan tak pernah pudar. Bukan hanya di dalam dokumen pengadilan atau catatan kepolisian, tetapi dalam ingatan masyarakat, dalam cara orang memandang pernikahan, dan dalam bagaimana kepercayaan dibangun kembali setelah hancur. Di kota Brighton, seorang guru sejarah lokal mulai merancang materi pelajaran baru untuk murid-muridnya. Ia tidak menyebut nama George secara langsung dalam setiap kelas, tetapi menggunakan kisah ini sebagai contoh bagaimana sejarah dapat mengajarkan kewaspadaan. Para siswa diajak memahami bahwa kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk menakutkan. Kadang, ia hadir dalam jas bersih dan kata-kata yang manis. Sementara itu, keluarga korban terus melanjutkan hidup dengan luka yang tidak kasat mata. Ibu dari Bessie Mundi memutuskan pindah ke desa kecil di utara, menjauh dari segala kenangan.
Namun ia menyimpan satu kotak kecil berisi foto putrinya, sehelai sapu tangan, dan potongan iklan pernikahan dari koran lama. Kotak itu disimpannya seperti harta paling berharga, bukan karena isinya, tetapi karena kenangan yang tak tergantikan. Di London, sebuah rumah tua yang pernah disewa oleh George bersama salah satu istrinya menjadi objek wisata sejarah. Bukan untuk sensasi, melainkan sebagai pengingat bahwa rumah biasa bisa menyimpan rahasia luar biasa. Pengelola rumah itu menempatkan papan kecil di ruang mandi, menjelaskan bahwa tempat ini pernah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengubah sistem hukum di Inggris. Arthur Neil kini benar-benar menjalani masa tuanya, tetap menerima surat dari generasi baru penyidik dan mahasiswa hukum. Mereka bertanya bagaimana cara membaca tanda-tanda kecil yang sering luput dari perhatian. Ia menjawab dengan sederhana, belajarlah mendengarkan suara yang tak terdengar. Kadang, bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang disembunyikan yang perlu dicari. Dampak dari kasus George Joseph Smith tidak berhenti hanya pada hukum atau budaya. Dunia medis pun ikut bereaksi. Dokter forensik mulai menciptakan metode baru dalam mendeteksi penyebab penghilangan nyawa melalui tenggelam, terutama dalam kondisi yang terlihat seperti kecelakaan biasa. Laporan autopsi pun diperbarui, agar mampu menangkap detail yang dulu mungkin dianggap tak penting. Semua itu bermula dari satu kasus, 3 korban, dan pola yang akhirnya terbaca. Media cetak pun berubah. Di masa lalu, berita tentang penghilangan nyawa sering ditulis dengan nada sensasional. Kini, redaksi mulai memilih kata-kata yang lebih bertanggung jawab. Mereka memikirkan dampak berita pada keluarga korban dan pada masyarakat luas. Nama George seringkali disebut tanpa embel-embel gelar yang dulu sempat diberikan media, seperti pengantin bak mandi. Mereka memilih untuk menyebutnya dengan nama lengkap saja, tanpa menambahkan label yang justru membungkus kejahatannya dengan nuansa dramatis. Pada satu kesempatan, di sebuah konferensi keamanan perempuan, seorang pembicara menyebut bahwa kisah George Joseph Smith adalah contoh betapa pentingnya sistem perlindungan identitas dan catatan sipil yang akurat. Ia menyampaikan bahwa salah satu penyebab rentannya para korban adalah ketidaktahuan mereka terhadap masa lalu George, yang dengan mudah mengubah nama dan latar belakangnya di berbagai kota. Kisah ini pun menyusup ke dalam karya seni. Sebuah lukisan dipamerkan dalam galeri kecil di Manchester. Lukisan itu tidak menampilkan sosok atau wajah, hanya menggambarkan 3 bak mandi yang ditinggalkan di sebuah padang berkabut. Pengunjung yang datang tidak diberi penjelasan apapun, tapi mereka tahu. Mereka merasakan kekosongan yang tak tertulis. Pada akhirnya, kisah George Joseph Smith bukan hanya tentang kejahatan. Ia adalah cermin dari cara masyarakat membangun kepercayaan, menilai seseorang dari tampilan luar, dan betapa pentingnya waspada tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Gema dari masa lalu itu masih terdengar hingga kini, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai peringatan yang tak boleh diabaikan. Dan di sebuah ruang baca di Universitas Tua, seorang mahasiswa hukum muda membuka buku tebal berisi kasus-kasus hukum bersejarah. Ia berhenti pada satu halaman yang berjudul, Kasus George Joseph Smith. Ia membaca dalam diam, lalu menutup bukunya dengan napas panjang. Ia sadar bahwa kisah seperti ini tidak boleh hanya dikenang, ia harus dijadikan pelajaran. Tahun 1915 menjadi tonggak sejarah yang tak hanya menandai akhir perjalanan George Joseph Smith, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam sistem hukum dan perlindungan sosial di Inggris. Kasus ini, yang awalnya tampak seperti serangkaian kecelakaan tragis dalam ruang privat, berhasil membangunkan dunia akan pentingnya kejelian dalam memandang keadilan. Salah satu perubahan terbesar datang dari pengadilan pidana Inggris. Sebelum kasus George, penggunaan bukti dari kasus yang berbeda dalam satu pengadilan hampir tidak pernah diizinkan. Namun, berkat pendekatan inovatif dari jaksa Archibald Bodkin, sistem hukum mulai menerima bahwa pola kejahatan bisa menjadi kunci mengungkap kebenaran yang tak terucap. Ini dikenal kemudian sebagai modus operandi evidence dan menjadi dasar dalam menangani kasus serupa di seluruh dunia. Perubahan itu bukan tanpa perdebatan. Beberapa pengacara konservatif menganggap penggunaan bukti dari masa lalu bisa merusak prinsip praduga tak bersalah. Namun tekanan dari masyarakat, serta ketegasan Hakim Sir Travers Humphreys yang mengawal sidang dengan adil dan lugas, membuat presiden ini diterima sebagai terobosan penting. Kini, keadilan tak lagi buta terhadap pola yang terlihat berulang. Lebih dari itu, sistem catatan pernikahan juga mengalami perombakan. Pemerintah mulai menerapkan sistem verifikasi lintas wilayah untuk mencegah seseorang menikah berkali-kali di tempat berbeda tanpa terdeteksi.
Dinas Catatan Sipil dilengkapi dengan sistem pencatatan nasional yang lebih transparan. Nama George Joseph Smith pun menjadi pengingat abadi bahwa sistem administrasi bukan hanya tentang kertas dan tinta, melainkan perlindungan nyata terhadap nyawa manusia. Dalam masyarakat, gerakan perlindungan terhadap perempuan juga mulai tumbuh. Organisasi sosial bermunculan, menawarkan tempat perlindungan, konseling, dan edukasi hukum bagi mereka yang merasa berada dalam relasi yang membahayakan. Ini adalah salah satu dampak tak langsung dari kasus George. Ia membangkitkan kesadaran bahwa ancaman tak selalu datang dari luar, tapi sering bersembunyi dalam hubungan paling pribadi. Dunia akademik pun tak tinggal diam. Banyak tesis dan kajian psikologi modern lahir dari studi atas kasus ini. Para ilmuwan mulai memahami bagaimana seseorang bisa memanipulasi perasaan, membangun kepercayaan palsu, dan mengendalikan pasangan tanpa kekerasan fisik yang kentara. Istilah psikopat domestik mulai muncul dalam literatur ilmiah, menggambarkan tipe pelaku yang memanfaatkan cinta sebagai alat. George sendiri, menjelang akhir hidupnya di dalam penjara, tetap menjadi misteri. Ia tidak pernah menunjukkan tanda penyesalan. Bahkan saat eksekusi hukumannya ditetapkan, ia hanya meminta agar rambutnya dipotong rapi, seolah ingin mempertahankan citra tenangnya hingga akhir. Para penjaga mencatat bahwa malam sebelum ia meninggalkan dunia, ia hanya membaca buku tanpa berbicara sepatah kata pun. Namun di luar tembok penjara, dunia tidak pernah sama lagi. Surat kabar menuliskan kisahnya sebagai penutup zaman yang gelap. Para pendeta berkhotbah tentang pentingnya mengenali tipu daya yang tersembunyi dalam keindahan. Dan anak-anak yang lahir jauh setelahnya, tumbuh besar dengan mendengar nama George Joseph Smith bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelajaran. Salah satu mantan tetangga Ellis Burham, kini sudah sangat tua, menuliskan surat ke surat kabar lokal. Dalam suratnya, ia berkata, "Kami dulu mengira semua itu hanya kebetulan. Ellis terlihat begitu bahagia. Tapi kini aku sadar, kadang kebahagiaan bisa menjadi tirai bagi penderitaan yang tersembunyi." Surat itu menjadi viral dan dibaca ulang dalam banyak acara televisi sebagai pengingat bahwa mata hati kadang lebih tajam dari mata kepala. Di museum kecil yang menyimpan dokumen dan barang-barang kasus ini, pengunjung masih berdatangan. Tidak untuk mencari sensasi, tetapi untuk merenung. Di ruang pamer yang sunyi, terdapat sebuah tulisan yang terpampang jelas di dinding batu. Kebenaran kadang muncul bukan dari teriakan, tapi dari pola yang berulang. Kalimat itu menjadi moto diam-diam dari banyak penyidik modern yang terus menggali kebenaran dari potongan-potongan kecil kehidupan. Jejak George Joseph Smith bukan hanya sebuah noda dalam sejarah, tapi juga goresan yang membentuk arah baru. Ia menunjukkan bahwa satu tindakan bisa mengguncang sistem, bahwa satu pola bisa membuka pintu keadilan, dan bahwa satu nama bisa mengubah cara dunia memandang cinta dan bahaya. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus bergerak dengan kecepatan baru. Kota-kota bertambah tinggi, teknologi berkembang pesat, dan generasi demi generasi tumbuh dalam suasana yang jauh berbeda dari era George Joseph Smith. Namun, di balik semua itu, warisan dari kasusnya tetap hidup, bersembunyi dalam cara masyarakat menjaga satu sama lain, dalam hukum yang kini lebih ketat, dan dalam cerita-cerita yang tetap diceritakan agar sejarah tak berulang. Di sekolah hukum, nama George Joseph Smith tetap muncul di antara daftar kasus besar yang harus dipelajari mahasiswa. Namun ia bukan lagi hanya sekadar kasus kriminal biasa. Ia kini menjadi bab penting dalam mata kuliah tentang pembaruan hukum dan etika pengadilan. Mahasiswa tidak hanya diminta menghafal fakta, tapi juga memahami dampaknya. Bagaimana kejahatan bisa membentuk aturan? Bagaimana ketidakpedulian bisa berujung bencana? Di satu ruang belajar kecil di Oxford, seorang dosen hukum menulis di papan tulis, "Keadilan adalah refleksi dari keberanian untuk berubah." Ia kemudian menceritakan kembali bagaimana kasus penghilangan nyawa yang nyaris tersembunyi oleh air mampu mengguncang sistem. Satu persatu mahasiswa menyimak dengan penuh perhatian. Bagi mereka, ini bukan sekadar sejarah, tapi pesan yang masih relevan hari ini. Sementara itu, di rumah tua yang dulunya menjadi tempat tinggal salah satu korban, pemilik barunya memutuskan untuk menyulapnya menjadi tempat peristirahatan dengan suasana tenang. Tanpa meninggalkan sejarah yang melekat padanya, ia membangun ruang baca kecil di lantai 2, di mana para pengunjung bisa duduk, menikmati teh, dan membaca buku tentang perjalanan hukum Inggris. Di dindingnya, tergantung lukisan tenang berjudul "Air yang Tak Tenang". Tak ada nama, tak ada wajah, hanya simbol. Di dunia maya, podcast-podcast yang membahas kisah nyata kembali mengangkat cerita ini. Namun narasinya tidak lagi mengarah pada sensasi,
melainkan pada edukasi. Mereka berbicara tentang pentingnya mengenal tanda bahaya dalam hubungan, tentang bagaimana sistem sosial harus aktif melindungi, dan bagaimana satu keputusan bisa menyelamatkan banyak jiwa. Arthur Neil, yang namanya kini dijadikan nama penghargaan tahunan di lembaga kepolisian, tetap dikenang bukan hanya karena berhasil mengungkap kebenaran, tetapi karena dedikasinya yang sabar, teliti, dan tak kenal lelah. Penghargaan itu diberikan kepada penyidik yang berhasil memecahkan kasus melalui kerja keras yang senyap, bukan lewat sorotan media. Di antara para peraih, selalu ada cerita kecil tentang bagaimana mereka belajar dari kasus George. Dan di sebuah kota kecil di pinggiran Inggris, cucu dari Bessie Mundi tumbuh dewasa tanpa pernah bertemu neneknya. Namun ia mewarisi semangatnya yang tangguh. Ia memilih menjadi penulis, dan dalam salah satu karyanya ia menulis sebuah kalimat sederhana. Kadang, kekuatan terbesar datang dari luka yang tak kelihatan. Novel itu menjadi populer dan dijadikan adaptasi film, bukan karena kisah kelamnya, tetapi karena kekuatan bertahan hidup di baliknya. Warisan dari George Joseph Smith tidak pernah dimaksudkan. Ia tak pernah berniat meninggalkan pelajaran. Namun justru dari kehancuran yang ia timbulkan, dunia dipaksa belajar bahwa sistem harus berjalan lebih jeli, bahwa cinta tidak boleh buta, bahwa setiap individu berhak merasa aman dalam hubungan. Di sebuah peringatan kecil di luar gedung pengadilan lama di London, tertulis nama-nama para korban. Tidak dalam ukuran besar, tidak pula dalam bentuk monumen megah. Hanya sebuah plat logam sederhana yang tertanam di tanah. Tapi setiap tahun, orang-orang datang. Beberapa meletakkan bunga, sebagian hanya diam, menatap nama-nama itu dengan penuh hormat. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang George. Ia adalah bayangan yang datang dan pergi. Namun cahaya dari kisah ini berasal dari mereka yang tetap berdiri. Para penyelidik, keluarga yang bertahan, masyarakat yang belajar, dan sistem yang berubah. Kisah ini adalah tentang bagaimana luka bisa menjadi alasan untuk tumbuh. Tentang bagaimana masa lalu yang kelam, jika dihadapi dengan jujur, bisa membentuk masa depan yang lebih terang. Dan meskipun tidak semua kejahatan dapat dicegah, dunia kini tahu bahwa setiap kebenaran, sekecil apapun, layak diperjuangkan. Begitulah kisah nyata yang mengguncang Inggris, mengguncang nurani, dan mengguncang dunia hukum. Sebuah peringatan abadi bahwa dalam diam sekalipun, kebenaran akan tetap mencari jalan untuk terdengar. Setelah kepergian George Joseph Smith dari dunia ini, bayang-bayang kelam yang pernah ia tinggalkan tidak serta-merta menghilang begitu saja. Namun, dari kegelapan itu muncul sinar perubahan. Ia tak sadar bahwa tindakan yang ia lakukan, meskipun begitu menyakitkan dan tragis, justru mendorong lahirnya sistem perlindungan dan hukum yang lebih tajam, lebih berpihak, dan lebih berhati-hati. Salah satu dampak langsung dari kasus ini adalah diberlakukannya sistem catatan pernikahan nasional yang lebih terintegrasi. Hal ini mempersulit seseorang untuk menyembunyikan identitas atau status pernikahannya di tempat yang berbeda. Selain itu, jaksa dan hakim kini lebih terbuka terhadap pola-pola kriminal yang berulang sebagai bukti penting dalam menuntut kebenaran. Kasus George menjadi pembuka jalan agar hukum tak hanya menilai perbuatan satu kali, tapi memahami pola yang mencurigakan dan berbahaya. Dari sisi sosial, masyarakat mulai menyadari pentingnya literasi hubungan. Banyak organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak untuk merasa aman, bahkan dalam pernikahan. Pendidikan tentang tanda-tanda relasi manipulatif mulai diperkenalkan di berbagai lembaga sosial dan sekolah-sekolah. Kampanye, percaya instingmu, menjadi simbol gerakan agar perempuan berani berbicara saat merasa ada yang tak wajar. Polisi pun tak lagi bekerja sendirian. Kolaborasi antara unit hukum, lembaga kesehatan mental, dan organisasi masyarakat sipil menjadi lebih erat. Semuanya bergerak ke arah yang sama, melindungi kehidupan sebelum semuanya terlambat. Lalu, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah kelam ini? Pertama, bahwa kejahatan tak selalu datang dalam bentuk yang kasar dan terlihat. Kadang ia menyelinap dalam rayuan, dalam senyum, dalam janji manis yang ternyata palsu. Kedua, bahwa sistem hukum harus selalu siap berkembang, menyesuaikan diri dengan cara-cara baru yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan kejahatannya. Dan ketiga, bahwa setiap kita, sekecil apapun peran kita, bisa menjadi bagian dari perubahan. Entah itu sebagai tetangga yang peka, petugas catatan sipil yang teliti, atau sahabat yang berani bertanya ketika ada yang ganjil. Kisah George Joseph Smith mungkin telah lama berakhir, tapi pelajaran darinya terus hidup dalam setiap prosedur hukum yang lebih waspada, dalam setiap mata yang kini tak lagi menutup diri terhadap kemungkinan
dan dalam setiap hati yang kini lebih waspada dalam mencintai. Terima kasih sahabat Jendela Hazanah, sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini memberi kita pemahaman yang lebih luas, dan membuat kita lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Jika menurut kalian kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komen pendapat kalian di bawah, dan share video ini ke orang-orang terdekat. Sampai jumpa di cerita sejarah nyata lainnya yang tak kalah menggugah. Wassalamualaikum.